Transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah salah satu transformasi terpenting pada bidang teknik. Transformasi Fourier memindahkan fungsi atau sinyal pada ranah waktu ke ranah frekuensi. Hasil transformasi pada ranah frekuensi dapat dikembalikan ke ranah waktu dengan inverse transformasi Fourier. Hasil transformasi pada ranah frekuensi menyatakan gambaran komponen frekuensi, rendah, sedang, dan tinggi dari fungsi ranah waktu. Transformasi Fourier dipakai pada kuliah-kuliah lanjut seperti pengolahan sinyal, sistem komunikasi, dan sebagainya. Sebelum transformasi Fourier dipelajari, perlu direview beberapa fungsi dasar. Fungsi dasar. Beberapa fungsi dasar dapat ditampilkan pada tabel berikut. Jadi, ada 6 nama fungsi dasar, yaitu fungsi impuls, fungsi unit step, fungsi ramp, fungsi eksponen, fungsi sinus, dan fungsi kosinus. Jadi masing-masing fungsi ini memiliki notasi seperti yang ditampilkan pada kolom selanjutnya. Fungsi impuls atau delta Dirac. Fungsi impuls atau delta Dirac menyatakan dengan Ft sama dengan delta Dirac T. Didefinisikan sebagai fungsi berikut ini. Apabila digambarkan akan menjadi seperti ini, akan bernilai tak hingga saat T-nya sama dengan 0 karena dia garis birunya itu akan terus mengikuti sumbu delta Dirac T, yaitu menuju tak hingga. Sedangkan akan bernilai 0 saat T-nya tidak sama dengan 0, kemudian akan bernilai di mana integral minus tak hingga sampai tak hingga dari delta Dirac T dt sama dengan 1. Fungsi impuls atau delta Dirac menyatakan Ft sama dengan delta Dirac T. Secara konsep dapat dipahami bahwa fungsi delta Dirac T adalah fungsi impuls yang terjadi pada T sama dengan 0. Tingginya sangat tinggi secara teori yaitu menuju tak hingga. Luasnya yaitu satu satuan. Dengan demikian dapat digeneralisasi bahwa fungsi Ft sama dengan 2 kali delta Dirac T adalah sinyal impuls yang terjadi pada saat T sama dengan 0. Tingginya yaitu 2 kali tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian luasnya itu menjadi 2 satuan. Bentuk impuls yang lebih umum dinyatakan dengan Ft sama dengan K delta Dirac T kurang T0, di mana K kali delta Dirac T kurang T0 menyatakan sinyal impuls yang terjadi di T dikurang T0, tingginya yaitu K kali tak hingga, luasnya sama dengan K satuan. Beberapa contoh fungsi impuls dinyatakan seperti gambar berikut. Gambar pertama memiliki fungsi delta Dirac T dikurang 1 karena bergeser satu satuan T-nya ke kanan. Kemudian gambar kedua itu adalah delta Dirac T tambah 2, di mana di sini T0-nya sama dengan minus 2, berarti bergeser ke kiri sebesar 2 satuan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu minus 0,5 delta Dirac T dikurang 1. Artinya berarti K-nya sama dengan minus 0,5 menyatakan arah dari tingginya, yaitu karena dia minus 0,5 maka ke bawah sepanjang minus 0,5. Kemudian T0-nya sama dengan 1 berarti bergeser ke kanan sebanyak 1 satuan. Sedangkan gambar yang keempat di sini ada 2 fungsi impuls, yaitu yang pertama delta Dirac T minus 2 berarti bergeser ke kanan sebesar 2 satuan. Kemudian yang kedua yaitu minus 0,5 delta Dirac T dikurang 1 berarti K-nya minus 0,5 menandakan tingginya itu adalah ke bawah ya. Ke bawah mengikuti sumbu delta Dirac T negatifnya dan tingginya sebesar 0,5. Kemudian
T0-nya di sini 1, berarti bergeser ke kanan sebesar 1 satuan. Fungsi unit step. Fungsi unit step dinyatakan dengan Ft sama dengan Ut. Fungsi unit step didefinisikan sebagai berikut ini. Apabila dinyatakan dalam gambar, maka akan bernilai 0 saat T-nya kurang dari 0, kemudian akan bernilai 1 saat T-nya besar sama dengan 0. Beberapa ilustrasi fungsi unit step. Pada gambar berikut terdapat 4 buah gambar fungsi unit step. Pada gambar yang pertama, terdapat fungsi unit step-nya Ut-1. Ut-1 sama dengan akan bernilai 0 ketika T-nya kurang dari 1 dan akan bernilai 1 untuk T-nya besar sama dengan 1. Selanjutnya gambar kedua yaitu fungsi unit step-nya yaitu 2Ut-1. Nah, 2Ut-1 ini akan bernilai sama dengan 0 ketika T-nya kurang dari 1, kemudian akan bernilai 2 ketika T-nya besar sama dengan 1. Kemudian gambar yang ketiga, fungsi unit step-nya yaitu 2 kali Ut tambah 1. Karena dari gambar ini terlihat suatu pergeseran ke kiri sebesar 1 satuan, sehingga di sini fungsi unit step-nya menjadi 2 kali Ut tambah 1. Kemudian gambar yang keempat, di sini terlihat fungsi unit step-nya bergeser 2 satuan ke kanan, kemudian dia ke bawah menurun ya sejauh minus 3, sehingga fungsi unit step-nya yaitu minus 3 U kali T min 2. Fungsi unit step sering digunakan untuk menyatakan kapan suatu sinyal switch on atau disebut juga fungsi terpotong. Nah, seperti gambar berikut ini terdapat 4 buah gambar di mana di sini terdapat suatu fungsi, ada fungsi terpotong ya yang awalnya Ft, kemudian dilakukan perpotongan di sumbu Ft-nya, maka akan menjadi Ft kali Ut. Lalu akan dilakukan pergeseran ke kanan sejauh 1 satuan, maka menjadi berubah Ft kali Ut min 1. Atau bisa juga dilakukan pergeseran ke kiri sebesar 1 satuan, maka fungsinya menjadi Ft kali Ut tambah 1. Fungsi ramp. Fungsi ramp yaitu dinyatakan dengan Ft sama dengan T kali Ut adalah fungsi terpotong dari Ft sama dengan T. Nah, dari gambar ini, gambar yang pertama itu menyatakan fungsi Ft sama dengan T. Jadi ketika T-nya 0, maka F0-nya 0. Ketika T-nya 1, berarti F1 sama dengan 1. Ketika T-nya min 1, Ft sama dengan min 1. Lalu dilakukan perpotongan, yaitu fungsi terpotong di sini pada gambar yang kedua, yaitu menjadi Ft sama dengan T kali Ut. Nah, berarti dari sini ketika T-nya sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 kali U0, sehingga akan bernilai 0. Misalnya ketika diambil T-nya sama dengan 1, berarti F1 sama dengan 1 kali U1. Nah, berarti U1-nya ini yaitu 1 ya, U1-nya 1, maka akan menjadi 1,1. Nah, ketika diambil T-nya sama dengan min 1, berarti F min 1 sama dengan min 1 kali U min 1. Nah, di sini nilainya F min 1 itu adalah 0, karena sudah dilakukan pepotongan di sini. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen Ft sama dengan E pangkat At dan bentuk terpotongnya Ft sama dengan E pangkat At kali Ut. Dari gambar ini, gambar yang pertama itu menyatakan fungsi eksponen Ft sama dengan E pangkat At. Kemudian dilakukan bentuk terpotongnya, yaitu gambar yang kedua terpotong ada di sumbu Y, maka menjadi
FT sama dengan E pangkat AT kali UT. Kemudian gambar yang ketiga, apabila dilihat itu adalah fungsi eksponen juga saat A-nya kurang dari 0. Nah, kalau tadi yang gambar pertama itu akan condong ke kanan ya, ketika A-nya besar dari 0. Tapi gambaran ketiga, karena A-nya kurang dari 0, maka fungsi eksponennya condong ke kiri. Nah, lalu dilakukan juga fungsi terpotongnya di sumbu F, Ft berarti menjadi gambar yang keempat, yaitu Ft sama dengan E pangkat AT kali UT. Fungsi sinus. Fungsi sinus dan bentuk terpotongnya dinyatakan dengan Ft sama dengan sin AT untuk fungsi sinusnya, sedangkan fungsi terpotongnya yaitu Ft sama dengan sin AT kali UT. Apabila dinyatakan dengan gambar, itu seperti gambar berikut ini, yang awalnya dia berbentuk gelombang ya, gelombang yang di sebelah kiri dan kanan yaitu sumbu fungsi sinus AT. Nah, kemudian ketika dilakukan fungsi terpotongnya dengan mengalihkan fungsi sinusnya dengan UT, maka akan menjadi gambar yang kedua. Ya, jadi yang di sebelah kiri itu menjadi berimpit dengan sumbu T-nya. Fungsi kosinus. Fungsi kosinus dan bentuk terpotongnya dinyatakan dengan Ft sama dengan cos AT untuk fungsi kosinus, sedangkan Ft sama dengan cos AT kali UT adalah fungsi terpotongnya. Apabila dinyatakan dengan gambar yang pertama itu menyatakan fungsi kosinusnya, sedangkan gambar yang kedua itu menyatakan fungsi terpotongnya. Transformasi Fourier. Transformasi Fourier dari fungsi Ft dinotasikan sebagai FIW dengan FIW sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari Ft dikali E pangkat minus IW dt. Dengan diagram panahnya dapat dinyatakan dengan sebagai berikut, yaitu Ft dari ranah waktu dilakukan transformasi Fourier menjadi FIW dalam ranah frekuensi. Transformasi Fourier mentransformasikan fungsi pada ranah waktu T ke ranah frekuensi WI dengan I-nya adalah imajiner akar dari minus 1. Notasi lain dari transformasi Fourier adalah FIS, FI, FW, dan sebagainya. Transformasi Fourier. Berikut contoh. Tentukan transformasi Fourier dari Ft sama dengan delta Dirac dt. Maka penyelesaiannya FIW kita terapkan dengan FIW-nya sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari Ft E pangkat minus IW dt. Dengan mengganti Ft-nya menjadi delta Dirac dt, kemudian dilakukan pengintegralan, maka akan diperoleh hasil integralnya yaitu sama dengan 1. Jadi Ft sama dengan delta Dirac dt, maka akan diubah ke dalam transformasi Fourier dalam ranah frekuensinya yaitu FIW sama dengan 1. Fungsi dasar yang lain dapat dihitung transformasinya dan hasil-hasilnya dapat dinyatakan dalam tabel seperti berikut ini. Transformasi Fourier. Berikut tabel transformasi Fourier beberapa fungsi dasar. Pada tabel berikut diberikan beberapa fungsi, kemudian fungsi tersebut persamaannya dalam Ft, kemudian dilakukan transformasi Fourier yang awalnya dalam ranah waktu diubah ke dalam ranah frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier, maka akan diperoleh persamaannya yaitu FIW. Berikut contoh transformasi Fourier dari Ft sama dengan sin Pt. Penyelesaiannya, maka ditentukan FIW-nya, di mana FIW-nya berdasarkan tabel yang sebelumnya apabila dia berbentuk fungsi sinus AT, maka menjadi FIW sama dengan IP kali
delta Dirac W dikurang Pi dikurang delta Dirac W tambah Pi pada tabel nomor 5A tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, transformasi Fourier dari Ft sama dengan E pangkat minus 4T kali UT. Penyelesaiannya, maka dengan melihat tabel dari fungsi dasar tadi, yaitu menggunakan eksponen terpotong, maka hasil transformasi Fourier dari Ft sama dengan E pangkat minus 4T UT, yaitu FIW sama dengan 1 per IW tambah 4. Nah, di sini tadi tabel yang nomor 4. Sifat-sifat transformasi Fourier. Jadi selain mengubah suatu fungsi dalam ranah waktu ke fungsi dalam ranah frekuensi, menggunakan transformasi Fourier, kita juga harus mengenal sifat-sifat dari transformasi Fourier. Nah, di sini diketahui F1T dalam ranah waktu akan diubah ke dalam ranah frekuensi F1IW dan fungsi kedua F2T dalam ranah waktu diubah ke dalam ranah frekuensi F2IW. Maka akan berlaku beberapa sifat dari transformasi Fourier. Nah, dari sifat ini yang di kolom nama fungsi, kemudian di kolom Ft itu merupakan penulisan fungsi dalam ranah waktu. Nah, selanjutnya akan diubah ke dalam ranah frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier, maka akan ada yang di kolom FIW. Transformasi Fourier. Berikut contohnya, tentukan transformasi Fourier dari Ft sama dengan E pangkat 2T sin Pt kali Ut. Penyelesaiannya diketahui dari pengubahan dengan transformasi Fourier di tabel yang sebelumnya bahwa sin Pt Ut dengan menggunakan fungsi sinus terpotong itu menjadi hasil transformasinya Pi per IW kuadrat tambah Pi kuadrat. Kemudian karena kita akan mencari transformasi Fourier dari E pangkat 2T sin Pt Ut, yaitu di sini berarti perkalian dengan eksponen, maka kita menggunakan sifat transformasi Fourier yang nomor 4. Sehingga akan diperoleh hasil dari transformasi Fourier Ft sama dengan E pangkat 2T sin Pt Ut menjadi Pi per IW dikurang 2 pangkat 2 ditambah Pi kuadrat. Jadi di sini hanya mengurangkan dengan A-nya. A-nya yaitu sama dengan 2 dari eksponennya. Contoh selanjutnya, tentukan transformasi Fourier dari Ft sama dengan T sin 5T kali Ut. Penyelesaiannya, maka dengan menggunakan transformasi Fourier dari fungsi dasar, yaitu fungsi sinus terpotong sin 5T Ut itu menjadi 5 per IW kuadrat tambah 5 kuadrat. Karena di sini terdapat hanya 5. Nah, selanjutnya karena terdapat di sini di dalam Ft-nya adalah perkalian dengan fungsi T, maka kita akan menggunakan sifat transformasi Fourier yang nomor 5 dengan menerapkan bahwa perkalian dengan T yaitu I dikali turunan pertama dari FIW-nya. Nah, FIW-nya tadi sudah diperoleh, maka Ft sama dengan T sin 5T Ut itu menjadi I kali turunan pertama dari 5 per IW kuadrat tambah 5 kuadrat terhadap W, maka akan diperoleh hasilnya 10 IW per IW kuadrat tambah 5 kuadrat dikuadratkan.